Ya, terima kasih sama kembali Bu. Kita sharing kok Bu Banu. Iya, itu dia penting sekali. Teman-teman di sini pasti sangat rindu ya mendapatkan informasi-informasi praktis. Apalagi ada testimoni tadi ya. Oke. Boleh kita mulai, Ibu? Buka saja. Recording in progress. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bano. Sudah join di sesi kelas pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai kelas pada malam hari ini, mari kita berdoa agar bisa diberikan kelancaran, kemudahan dalam melakukan proses pembelajaran pada malam hari ini. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu Bano. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Putri. Ya, selamat malam adik-adik, teman-teman semua di sini. Ini baru pertama kali bertemu ya dengan saya ya. Jadi salam jumpa, senang sekali bisa bertemu ya di sini. Waduh Mbak Putri, ini udah ada 140. Berarti dikurangin dengan kita bertiga ya. Ya. Jadi saya sama Pak Sulis udah 137. Ini semua berapa pesertanya? Kalau total awal 221 Bu, tapi semakin lama semakin ke sini ada beberapa yang mengundurkan diri. Mungkin sekitar 15 orangan dari limpahan sitek sih Bu, mostly banyakannya seperti itu. Oh oke. Ya, nggak masalah ya. Yang ada di sini berarti yang semangat 45 ya, ingin mendapatkan pengetahuan tentunya. Dan nanti setelah studi independen, teman-teman di sini diarahkan untuk magang ya. Magang di perusahaan untuk bidang HR. Jadi inline bidangnya. Dan tadi seperti sudah di-share oleh Pak Sulis, diharapkan lagi nanti teman-teman bisa ambil sertifikasi. Kan sudah keluar ya SK Menterinya. Ya, bahwa ada kewajiban untuk sertifikasi ya untuk para pejabat SDM di perusahaan atau di instansi ya, nggak mesti perusahaan bisnis saja, tapi juga di instansi yang non bisnis. Baiklah, untuk hari ini sama besok, kemudian hari selanjutnya, ini sebenarnya materinya dibolak-dibalik ya. Urutannya dibolak-dibalik, tapi tidak masalah ya. Walaupun secara urutan berpikir atau urutan proses ada sedikit dibalik ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sih membuat penawaran kerja. Ya, melakukan penawaran kerja itu bagaimana? Kalau pakai surat ya tentunya perlu ya secara formal itu bagaimana. Kemudian besok akan saya lanjutkan dengan bagaimana melakukan onboarding. Jadi ini melompat sedikit dari proses rekrutmen seleksi ya yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Fitri ya. 2 hari lagi ke depan ya Mbak Putri ya. Nah, saya akan share screen dulu. Sudah terlihat? Clear, Bu. Sudah. Sudah ya. Nah, ini. Jadi, seperti kita pada malam hari ini melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. Jadi belum menjadi pegawai, kita mau offering. Ini nama saya, dan unit kompetensi yang malam ini kita bahas adalah nomor 20 dari SKKNI MSDM 149 tahun 2020. Nah, sebelumnya barangkali perlu kenalan dulu ya dengan fasilitator pada malam hari ini.
apa nih, ada foto ya sambil minum jus ya. Jadi itu untuk sehat kita perlu setiap hari itu makan buah. Mau buah segar atau dibikin jus terserah ya. Ini tentang saya, sebentar, tulisannya sedikit kepotong ya. Nah, gini ya. Ada tulisan 34 mengabdi. Mengabdi di mana? Ya. Nah, ini 34 tahun menjadi ibu guru. Menjadi ibu guru di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Jadi silahkan berkunjung ke Bandung, ke Unpar, cari saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, di FISIP. Saya mengajar di Prodi Administrasi Bisnis. Baik sarjana, magister, dan juga membantu di Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi. Ya. Nah, itu sudah 34 tahun jadi ibu guru. Dan selain jadi dosen, saya juga ke SMED Unpar. Apa sih COE itu? Center of Excellence atau pusat studi tentang usaha kecil menengah dan khususnya pengembangan UKM ya, SMED. Saya juga konsultan SDM, jadi banyak praktek untuk menggawangi pengelolaan SDM di perusahaan ya, supaya wawasan praktisnya juga dapat. Jadi apa yang saya pelajari dari ilmunya saya bawa ke perusahaan, dari perusahaan juga saya bawa hasil-hasil konsultasi untuk jadi ilmu di kelas ya, jadi bolak-balik. Kemudian saya juga diminta untuk menjadi area director GNIK untuk wilayah Jawa Barat. Ya, jadi teman-teman sudah kenal kan? Ini slide-nya semua dari awal sampai akhir ada GNIK Indonesia ya. Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Jadi sudah hafal ya. Begitu lihat logonya, itu GNIK ya. Ini memang salah satu cara yang cerdas nih ya dari Mbak Putri dan tim untuk branding GNIK. Jadi udah pasti nempel ini ya di benak teman-teman di sini. Selama berapa sesi nih ya, semua totalnya slide-nya kita sama semua ya. Jadi kumpulan dari para pejuang kompetensi dan ini kami sukarelawan ya. Jadi benar-benar berkontribusi, kepingin ikut membantu mencerdaskan anak bangsa, gitulah kurang lebihnya ya. Dan karena ini fokusnya di kompetensi, ingin mengkompetenkan gitu ya. Jadi dari yang belum tahu jadi tahu, yang belum terampil supaya jadi terampil dan seterusnya. Dan supaya dibuktikan sudah kompeten, kami menyarankan untuk sertifikasi ya. Khususnya kompetensi SDM. Kemudian selain itu saya juga asesor BAN PT. Asesor BAN PT itu apa? Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya, BAN itu. Jadi itu untuk mengakses program studi atau universitas ya. Teman-teman kan dari lingkungan kampus sering lihat kan akreditasinya apa sih? Oh unggul, kalau sekarang istilahnya begitu. Oh sangat baik, baik. Kalau dulu kan akreditasinya A, B, C, nggak ada D ya. Kalau D ya belum dinilai ya, nggak akan dikasih nilai. Jadi belum diakreditasi gitulah, walaupun sudah di-assess. Kemudian saya juga asesor kompetensi BNSP MSDM dari LSP MSDM Indonesia. Jadi teman-teman kalau nanti diuji untuk sertifikasi kompetensi manajemen SDM mau level manager, supervisor ya atau staff, bisa jadi nanti ketemu saya sebagai asesor ya. Oke. Terus apa nih? Kok ada kopi lagi ya. Ada tulisan nih booster. Jadi kalau minum kopi itu saya selalu setiap hari lah pagi-pagi pasti minum kopi. Nah kalau ini
bukan kopi ya, sama saja cangkirnya, tapi saya isi ini buah kelor dikasih jahe sama gula aren. Jadi minuman sehat ya. Ini juga booster dan ini sebetulnya vitamin ya, vitamin kesehatan, back to nature. Nah, kopi ini kenapa? Inilah hobi saya ya. Jadi pagi-pagi pasti minum kopi, bikin sendiri, bikin cappuccino, dan ini salah satu kompetensi saya, membuat latte art. Jadi selain mengajar, saya juga masih belajar untuk menjadi barista ya. Ini hasil karya saya untuk membuat latte art. Dan ini informasinya kalau ada yang mau bertanya, mau email ya atau WA silakan ya. Ini nomor kontaknya. Oke, kita akan lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, saya perlu menyampaikan dulu, kalau teman-teman mengambil skema profesi MSDM, ini ada 3 kelompok besar saja ya yang diambil, maka materi hari ini tuh ada di kotak yang paling bawah tuh, ya, yang dikotakin merah. Jadi unit kompetensi nomor 20. Nomor 20. Jadi kalau kita baca UK, itu cukup baca yang hampir ke belakang. Kalau paling belakang kan angkanya 2 sama semua. Nah, di depannya nih, ada 10, 58, 57. Nah, hari ini kita akan bahas UK yang nomor 20. Ya. Judulnya melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. Nah, ini UK ini atau unit kompetensi ini dari mana? Dari SKKNI MSDM ya, yang SKKNI-nya nomor 149 tahun 2020. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan di depan ya, SKKNI-nya. Nah, ini ya, 149 tahun 2020. Kalau kepingin SKKNI-nya, nanti bilang sama Mbak Putri ya, nanti dikirimkan SKKNI-nya. Dan teman-teman boleh lihat salah satu reviewer, tim reviewer SKKNI yang 306, itu ada nama saya loh ya. Jadi teman-teman boleh ikut bangga ya, bahwa yang memberikan materi itu salah satunya masuk ke dalam tim revisi untuk SKKNI yang terbaru ya. Jadi boleh nanya. Oke. Nah, kedudukan kita kalau kita lihat dari unit kompetensi ya, SKKNI ini ada 9 kelompok kompetensi dan penawaran ini ada di kelompok yang ketiga yang judulnya pengadaan SDM. Nanti kita akan kembali ya, pengadaan itu isinya apa saja. Ini gambaran besarnya ya. Dan jangan lupa nanti setelah teman-teman belajar seluruh materinya, ini akan dipastikan teman-teman sudah memiliki pengetahuan kelompok kompetensi 1, 2 sampai 9. Ya, jadi kami hanya bisa memberikan dorongan. Tapi selanjutnya terserah Anda. Nah, itu kayak iklan. Jadi pertama-pertama ya sudah, kami hanya mendorong saja. Ini penting sekali. Selebihnya itu adalah keputusan. Mau maju atau enggak, mau naik kelas atau enggak. Kami sebagai fasilitator hanya bisa mendorong saja. Ya. Nah, baiklah, kita akan lihat jadi dari unit kompetensi nomor 20. Artinya apa sih? Ini susunan ya, format SKKNI selalu ada nomor UK-nya. Kemudian judul UK-nya. Judulnya ini melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. Oh ya, sebelum lanjut saya minta Anda menyiapkan pertanyaan ya.
supaya jangan nanti ditunggu-tunggu gitu. Jadi begitu ada penjelasan, kalian kepingin nanya, langsung aja ketik di chat box, ya. Jangan malu-malu. Pepatah peribahasa yang dari dulu sampai sekarang masih berlaku itu adalah malu bertanya, sesatlah kau di jalan. Ya. Jadi jangan malu bertanya. Nah, apa sih melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja? Maksudnya apa? Melakukan penawaran kerja. Apakah diasong-asong? Saya punya kerjaan. Ini loh, ayo ambil. Mau nggak? Tertarik nggak? Nah, itu sih pedagang asongan, ya. Pedagang asongan di stopan, ya, di lampu stop. Unit ini adalah terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penawaran kepada calon pekerja yang telah lolos dan mendapatkan persetujuan dini pada proses seleksi. Jadi bukan menawarkan di lampu stopan tadi, ya, ada pekerjaan nih, siapa yang mau? Wah, terus pasang iklannya gini, ayo, mau nggak? Mau nggak? Nah, kalau seperti itu, ada lowongan yang berminat silahkan melamar, itu namanya rekrutmen, ya, atau penarikan. Nah, itu nanti ya 2 hari lagi ya sama Ibu Fitri. Nah, hari ini makanya tadi kebalik ya, harusnya materinya Mbak Puput dulu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi setelah prosesnya selesai, sudah ada pengumuman, ada lowongan, kemudian calonnya sudah dipilih, diuji, diwawancara, dites ya, dan lain-lain. Kemudian artinya kalau mereka itu telah lolos dan mendapatkan persetujuan dari lini ini apa ya? Lini ini bukan gempa ya, tapi pimpinan ya. Jadi manajer lini artinya dia termasuk user dan juga pengambil keputusan. Ya, jadi bukan hanya orang HR, tapi lini ya. Jadi lini di sini adalah manajer yang nanti akan menjadi calon pimpinan, dan manajer lain yang mengambil keputusan untuk keputusan final penerimaan pegawai. Ya, bisa itu manajer HR dan manajer yang nanti jadi calon atasan, atau keputusan itu tidak boleh hanya di level manajer HR, tapi harus di level direktur. Nah, biasanya ada aturan-aturan tersendiri ya dari perusahaan, tergantung bagaimana mekanisme prosedur atau SOP ya. Jadi makanya di sini hanya disebutkan lini saja ya. Jadi setelah lolos dari berbagai macam tahapan, maka kita akan melakukan penawaran kerja. Jadi bukan yang tadi di stopan ya, ingat-ingat. Tapi penawaran kepada mereka yang sudah lolos seleksi. Nah, elemen kompetensi yang teman-teman harus kuasai ini ada 2. Dan kalau teman-teman sudah lihat dokumen SKKNI, ini boleh dibilang semuanya itu hanya 2. Tadinya ada yang 3, ada yang 4. Kami rapihkan semua, ya, sehingga isinya elemennya ada 2, kemudian kriteria unjuk kerjanya masing-masing 2. Itu selalu kami upayakan. Kalau bisa hanya 2, gitu. Supaya lebih ringkas, tapi sudah memuat apa yang memang diperlukan. Kalau ada 3, ada 4 gimana? Kita bikin lagi nomor yang baru, begitu, ya. Jadi kerangkanya begitu. Nah, untuk penawaran kerja kepada calon pekerja, yang pertama adalah kita harus menyiapkan dokumen penawaran kerja. Kalau sudah siap dokumennya, baru yang kedua menyelesaikan. Jadi tahapnya 2 itu saja. Very easy ya, sangat mudah. Tapi bisa nggak? Itu yang harus ditunjukkan ya oleh teman-teman. Jadi yang pertama nih, kita lihat dulu KUK yang pertama, data dan informasi calon pekerja yang lolos seleksi
dan disetujui untuk mengisi jabatan dipelajari. Jadi hasil seleksi, catatan-catatan, memo, ya biasanya dari para penilai, baik itu user, terus nanti ada lagi yang melakukan wawancara, ya selain user mungkin dari departemen SDM, dari bukan hanya calon atasan langsung, tapi mungkin ada senior staff yang ikut juga terlibat di dalam proses seleksi, misalnya ada catatan apa itu semua dipelajari, ya. Dan menjadi input ketika nanti kita mengetik surat penawaran kerja, ya. Nah, ini dilakukan sesuai SOP. Maksudnya siapa yang menyiapkan hasil-hasil seleksi itu dikumpulin di mana tuh? Dokumennya ada di Departemen SDM pastinya, tapi siapa yang berhak untuk menyimpan dokumen itu? Jadi dia harus menyiapkan dokumen-dokumen yang tadi dibaca, gitu, ya, dibaca, dipelajari. Apa sih nama jabatannya? Apa misalnya tanggal berapa mulai bekerja? Ada catatan nggak? Misalnya pada waktu wawancara ternyata ada tawar-menawar, misalnya begitu ya. Nah, itu semua catatan dipelajari. Kemudian baru dokumen penawaran kerja disiapkan sesuai dengan SOP. SOP ini gimana? Jadi siapa yang menyiapkan dokumennya, kemudian siapa yang memberi paraf, siapa yang menandatangani secara formal. Karena surat ini adalah dokumen formal. Jadi surat ditandatangani disampaikan kepada pihak yang masih merupakan pihak eksternal. Nah, itu ada SOP-nya. Biasanya nanti misalnya paling minimum, ya paling rendah itu manajer SDM. Paling tinggi ya direktur utama atau direktur SDM, ya itu tergantung SOP-nya. Kemudian kalau dokumennya sudah siap nih, udah jadi, udah ditandatangan, ada stempelnya, ya, atau sekarang ini modelnya seringkali tidak pakai stempel lagi, tapi dikasih catatan. Asal ada kopnya, maka stempelnya tidak perlu lagi, misalnya ada tulisannya. Jadi ikutin SOP-nya. Sudah ada parafnya belum? Kenapa paraf ini penting banget? Nah, teman-teman harus pelajari mekanisme pembuatan surat di dalam organisasi. Jadi berjenjang. Kenapa berjenjang? Supaya ada orang yang mengecek lagi, memastikan kata-katanya benar nggak, bahasanya, bukan hanya word by word ya. Misalnya kalimat ini, data dan informasi calon pekerja bla 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 dipelajari, ya. Apakah sebelum kata mengisi jabatan dan dipelajari itu perlu diselipkan kata harus atau dapat atau nggak perlu kata-katanya? Nah, itu perlu ada orang yang mempelajari, yang mengecek lagi, ya sudah tepat belum kata-katanya, ya. Itu baru surat. Apalagi kalau itu dokumen yang terkait dengan aspek legal. Wah, kalau terkait sama legal itu nanti ada bagian legal drafter, ya. Jadi ada orang khusus yang memang sekolah dan certified, ya, untuk menyusun dokumen legal. Tapi di perusahaan biasanya itu saja sudah cukup. Jadi misalnya yang mengetik itu adalah staf rekrutmen, kemudian nanti disampaikan kepada manajer, misalnya manajer rekrutmen. Baru nanti manajer rekrutmen yang akan memberikan paraf. Nanti yang tanda tangannya adalah manajer HR, misalnya. Ya. Jadi atau tadi bukan manajer rekrutmen, tapi kepala bagian rekrutmen, kemudian nanti yang tanda tangannya adalah direktur HR, misalnya begitu. Ya. Jadi tergantung SOP-nya.
Yang penting tadi, jadi lihat itu best practice ya. Jadi kebiasaan yang baik. Ada paraf dulu, artinya dia ngetik tuh udah dicek lagi. Kemudian disampaikan ke yang akan menandatangani. Ya. Kemudian kalau dokumennya sudah jadi nih, udah ditandatangan dan lain-lain, baru kita akan menyelesaikan penawaran. Nah, menyelesaikan penawaran ini juga ada dua lagi, ya. Penawaran disampaikan kepada calon pekerja, kemudian dokumen perjanjian kerja yang disepakati ditandatangani. Jadi perlu dikirimkan. Nah, tentunya nanti di sini teman-teman perlu memperhatikan cara menyampaikannya gimana. Apakah lewat telepon, secara informal dulu, ataukah secara formal suratnya langsung dilayangkan lewat pos atau lewat kurir, atau bagaimana? Nah, sekali lagi ada SOP, ya. Nah, di sini kita lihat secara detail ya. Jadi tadi itu penjelasan secara umum. Tadi sudah disampaikan arti ya, atau penjelasan atau definisi dari unit kompetensi ini tuh apa. Sekali lagi, unit kompetensi melakukan penawaran kerja ini berlaku untuk menyiapkan dokumen penawaran kerja kepada calon pekerja yang telah lolos proses rekrutmen dan seleksi dan telah diketahui jabatan serta tempat penugasan. Ya, jadi tadi intinya sudah lolos proses seleksi, sudah dapat persetujuan dari pimpinan, maka kita akan menyiapkan. Ya. Nah, isi dokumen penawaran kerja ini biasanya ya aspek-aspeknya ini paling umum ya, berlaku di perusahaan atau jadi di dalam surat tadi sudah disampaikan jabatan yang ditawarkan tuh apa. Selamat ya, Anda diterima untuk jabatan supervisor SDM di perusahaan kami. Opsinya udah jelas ya, jadi perusahaan kami ya perusahaan itu. Kemudian Anda dapat mulai bekerja mulai 1 Oktober. Sekarang baru tanggal 28 September. Jadi 1 Oktober Anda diterima. Sudah bisa mulai bekerja. Kecepatan nggak kalau dikirimnya tanggal 28 untuk bekerjanya tanggal 1 Oktober? Ya, itu relatif ya. Nah, biasanya ada prosedur ya, apakah penyampaian itu harus disampaikan minimal 1 minggu. Jadi kalau dikasih tahunya 2 minggu bagus gitu ya. Tapi kalau dikasihnya cuma 3 hari di muka, nah itu dipertanyakan nanti ya, siapa ini yang mengurusi pengiriman surat penawaran? Terlalu mepet ya, nanti bisa-bisa orangnya bekerja tanggalnya mundur. Ya. Jadi rugi nanti perusahaannya. Kemudian tanggal bergabung tadi sudah domisili pengangkatan sebagai pekerja. Jadi dia kalau misalnya perusahaannya besar, misalnya perusahaan tambang gitu ya, lokasi tambangnya itu di Jambi, kemudian kantor pusatnya di Jakarta, terus selain di Jambi nanti ada lagi mitra untuk pekerjaannya juga nanti nyambung di Bengkulu misalnya. Nah kan jadi banyak tuh lokasinya. Pegawai atau calon pegawai yang kita tawarkan itu untuk ditempatkan di mana? Jadi harus di-mention, harus disebutkan ya di dalam surat. Kemudian hak dan kewajiban sebagai pekerja ini secara spesifik akan dituangkan di dalam perjanjian kerja. Kalau di dokumen penawaran kerja itu garis besarnya saja ya. Kemudian yang penting adalah nilai remunerasi yang diperoleh dari fungsi remunerasi. Ya. Sesuai
dengan peraturan dan kebijakan remunerasi di perusahaan tentunya. Jadi bisa disebutkan diterima jabatannya tadi supervisor SDM, pangkat golongannya adalah junior manager 3A misalnya, kemudian gaji pokoknya adalah sekian. Nah, itu disebutkan di situ, ya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa ditulis ya. Nah, ini coba saya jangan ngomong-ngomong sendiri saja, ya. Coba teman-teman di sini pikirkan nih, bagaimana nih kalau Anda ditawari bekerja di luar pulau, sementara waktu wawancara tidak diberitahu. Jadi wawancaranya di Bandung kayak di Sumatera, di Medan misalnya, atau di Kalimantan, ya di Banjarmasin, atau di kota yang lain, Pontianak misalnya, ya. Tapi begitu di surat penawaran disebutkan bahwa Anda ditempatkan di luar pulau. Jadi pada waktu wawancara itu di Medan, terus disebutkan Anda ditugaskan di Jakarta. Atau sebaliknya, pada waktu wawancara Anda di Jakarta, nggak ngomong-ngomong apa lagi, cuman ditanya saja, Anda bersedia ditempatkan di mana saja, oke. Nah, pada waktu itu tidak ada kepastian. Tiba-tiba dapat surat, Anda ditempatkan di Labuan Bajo. Wah, satu sisi senang ya, bisa kerja sambil piknik, piknik sambil kerja gitu. Tapi ada kecewa nggak? Ya, gimana komentar Anda? Silakan ya. Atau ditawari bekerja bergantian shift pagi, siang, malam. Kemudian ditawari bekerja dan di hari tertentu harus bersedia lembur, misalnya di hari besar atau hari raya keagamaan. Nah, ini banyak disampaikan ketika melamar di department store, baik itu level staff maupun supervisor ataupun manajer. Ya, bukan hanya penjaga tokonya, tapi semua, termasuk juga restorannya. Nah, silakan, coba nih siapa yang mau komentar? Yuk, boleh raise hand. Mbak Putri boleh bantu? Boleh, Bu. Silakan. Silakan teman-teman. Nah, ayo Mas Lutfi, Avandi yang sudah raise hand duluan, silakan on mic. Ya, Bu. Permisi. Mukanya mana Mas Lutfi? Iya, Bu, ini Bu. Saya kebetulan background saya putih, Bu, jadi kayak gini, Bu. Oh. Mohon maaf. Enggak apa. Silakan Mas, silakan Mas. Satu ya, Bu, ya. Ini nomor satu ini apabila ditawari bekerja di luar pulau sementara waktu wawancara tidak beritahu ya, Bu, ya. Ya. Kemungkinan kalau mungkin pas waktu wawancara tidak diberitahu ya, namun tiba-tiba ada penempatan ya, Bu, ya, kalau nggak salah ya, langsung penempatan ke sini luar pulau gitu. Ya, di suratnya disebutkan selamat Anda diterima ditempatkan di Labuan Bajo. Ya. Nah, itu Bu. Itu kalau ketika saya di posisi seperti itu, kita lihat lagi dari perusahaannya. Satu, yang pasti ini kan jauh dari keluarga ya, dari rumah, jadi jauh dari keluarga. Pastinya dari perusahaan harus bisa memberikan fasilitas. Satu, kayak ya kecil-kecil kayak rumah lah, atau rumah dan kendaraan seperti itu. Harus bisa memberikan fasilitas. Namun sebaliknya kalau seumpama dari perusahaan memberikan fasilitas seperti itu, mungkin bisa saya terima. Tetapi sebaliknya kalau saya penempatan ke sana terus habis itu nggak diberikan fasilitas, ya ibaratnya kalau saya ke sana tuh harus ngekos, harus apa ya, nggak akan saya terima, Bu. Udah jauh dari keluarga, keluarkan uang juga. Itu sih, ya. Bu. Kalau yang nomor satu. Terima kasih. Satu dulu ya, semua ya. Nah, nanti kalau ada lagi yang nomor 2, nanti Mas Lutfi kembali lagi ya. Ya, Bu, mungkin langsung nomor 2 ya, Bu, ya. Gimana? Ya? Mungkin bisa langsung nomor 2, mungkin sampai ke bawah, Bu. Bisa, Bu. Gimana?
Oke lah, boleh deh. Boleh ya Bu ya. Mungkin kalau ditawari bekerja bergantian shift pagi, siang, dan malam bisa, karena satu Bu, kemungkinan kalau sama saya ya Bu ya, itu tidak memiliki pengalaman pekerjaan. Saya ambil karena kenapa? Dengan sistem kerja apapun saya terima, contohnya seperti ini, pergantian shift pagi, siang, malam. Bisa ya, saya ambil aja karena yang diperlukan adalah pengalaman pekerjaan. Itu aja sih Bu. Untuk yang nomor 2 ini Bu. Keren deh. Yang nomor 3, ditawari bekerja di hari tertentu dan harus bersedia lembur. Di hari tertentu harus bersedia lembur. Ya itu tadi Bu, balik lagi berarti nomor 2, 3 dan 4 ini ya semuanya alasannya sama. Yang penting pengalaman pekerjaan. Itu aja sih Bu. Oke. Sip. Makasih ya Mas Lutfi. Ya Bu, sama-sama Bu. Ngomong-ngomong, Universitas Dinamika ini di mana ya? Di Surabaya Bu. Kebetulan namanya baru 2 tahun Bu, Universitas Dinamika ini Bu. Oh, oke. Sip. Kalau Ibu tahu Stikom Surabaya Bu dulu Bu. Oh, Stikom. Oke, ganti nama jadi Dinamika ya. Bu. Oke, keren. Makasih. Sama-sama. Mbak Putri, siapa lagi lanjut? Mas Yanwir. Ini ada Mbak Titi dan Mbak Gita. Saya mulai dari Mbak Gita dulu ya. Silakan Mbak Gita. On mic Mbak Gita. Iya baik Bu, bentar Bu. Udah sembuh kan ya? Iya Bu, alhamdulillah. Okay. Next. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Gita Ayulia Al-Zahra dari STT Nurul Fikri Jakarta Bu. Saya mau mengomentari untuk poin ketiga nih. Ditawari bekerja dan di hari tertentu harus bersedia lembur. Misal di hari besar atau hari raya keagamaan. Kalau misalnya konsepnya kita udah tahu nih dari awal kalau kita kerjanya misalnya di bagian F&B. Harusnya kita udah tahu bahwasanya memang ya F&B tuh nggak pernah kenal lembur di hari weekend, misalnya habis itu dia kayak aktif terus gitu kan, sibuk terus, karena memang setiap hari kita harus menjual produk F&B gitu. Tapi kalau misalnya ranahnya di luar pekerjaan bidang F&B, mungkin bisa bersedia, tetapi dilihat lagi nih apakah kita juga mendapatkan keuntungan. Misal dia meminta di hari tertentu harus bersedia lembur, kita lihat apakah kita akan mendapatkan ongkos dari lembur tersebut. Misal di hari besar atau di hari raya keagamaan apakah kita bisa dapat ongkos tambahan kerja gitu, atau benefit lainnya, misal dapat minimal uang transport, nah gitu. Oke. Sip, keren. Makasih Mbak Gita. Iya, sama-sama Ibu. Selanjutnya, boleh langsung ke Ibu mau jawab atau mau ke Mbak Titi dulu, Bu? Mbak Ceti. Iya. Mbak Titi ya. Ya, silakan Mbak Titi. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Titi Biji Rahayu dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Saya akan mengomentari untuk pertanyaan yang pertama, jika ditawari bekerja di luar pulau sementara waktu wawancara itu tidak diberitahu. Untuk mungkin saya agak setuju dengan pendapat dengan Mas Lutfi Afandi tadi, semisal emang perusahaan atau mitra emang memberikan fasilitas itu saya akan tetap terima. Terus juga semisal memang saya belum mendapatkan pengalaman apapun di bidang itu dan saya diberi kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi di perusahaan tersebut, akan saya tetap terima walaupun emang tidak diberikan fasilitas itu. Tapi mungkin saya akan
tetap mengambilnya itu Bu. Terus mungkin dari saya juga mengharapkan ada uang tambahan, semisal emang emang perusahaan itu tidak memberikan fasilitas, tapi kita disuruh cari sendiri gitu. Jadi saya mengharapkannya sih itu sih Bu. Terus untuk ditawari bekerja di bergantian shift siang dan malam, saya tetap ambil asalkan jam dan jadwalnya itu sesuai dan emang benar-benar tidak bisa diubah gitu Bu. Jadi jadwalnya emang tetap jelas dan saya menerima itu sih. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Titi. Ya. Oke, selanjutnya Mas James Dev dari UB. Iya, Bu. Selamat malam, Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya James Dev Tomo dari Universitas Brawijaya Malang. Saya izin menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jika ditawari bekerja di luar pulau, sementara waktu wawancara tidak diberitahu, kalau menurut pendapat saya akan terima. Apalagi kalau misalnya tidak punya pengalaman, begitu ya. Lalu kalau untuk persoalan akomodasi gitu, kalau yang seperti tadi sempat dibahas, kalau menurut saya tetap akan terima saja sih ya. Soalnya kan ya seperti tadi untuk pengalaman juga. Dan juga untuk akomodasi kita masih bisa mencarinya, misalnya ngekos kayak atau gimana gitu. Ya. Lalu yang kedua, apabila ditawari bekerja bergantian pagi siang malam, ya saya akan tetap terima. Selama waktu bekerja ya masih cukup untuk kita beristirahat itu. Lalu untuk ditawari yang ketiga, untuk ditawari bekerja di hari tertentu harus bersedia lembur, misal di hari besar atau hari keagamaan. Untuk yang pertanyaan ini lebih banyak misalnya di industri pariwisata ya, soalnya kan untuk pariwisata itu kan banyak orang berlibur banyak orang berlibur di hari libur, sedangkan kita mesti banyak bekerja pada saat hari-hari orang libur ya, jadi otomatis kita banyak bekerja di hari libur ya. Kalau saya sih saya tetap terima saja dengan catatan saya masih bisa diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban atau hari besar keagamaannya saya misalnya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Dave. Ya, tadi ada tambahan satu lagi atau sudah ini? Ada satu lagi Bu dari Mbak Rina. Mbak Rina Amelia, silakan Mbak. Mbak Rina masih di mute. Terima kasih Mbak Putri. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu atas materinya dan perkenalkan saya Rina Amelia dari Universitas Terbuka. Saya mengomentari keempat pertanyaan ini mungkin dengan satu jawaban. Jadi bagi saya pribadi ya, jika misalnya ditanyakan keempat pertanyaan ini, jawaban saya cukup sederhana. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini itu harus sudah dipersiapkan, maksudnya sudah bisa dipertimbangkan sebelum kita melamar. Jadi pada saat melamar tentu kan kita melihat dulu perusahaan yang kita lamar itu seperti apa, sistem kerjanya bagaimana. Maka seharusnya ketika kita disuguhkan keempat pertanyaan ini tadi, kita harus sudah siap gitu. Ketika kita melamar artinya kita siap dengan segala bentuk ketentuan dan peraturan dari perusahaan yang kita lamar. Seperti itu sih Bu, kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Jawabannya ringkas, singkat, padat. Jeder, satu. One for all. Oke, keren. Makasih, Mbak Rina. Ya, jadi saya terima kasih banget ya insight dari teman-teman muda di sini. Yang saya tangkap semua terbuka dengan peluang-peluang yang ditawarkan. Artinya mau membuka diri, ya. Tapi juga membuka diri secara cerdas. Nah, itu yang saya apresiasi, ya. Mau, walaupun pada waktu wawancara tidak secara tegas disebutkan, saya akan pikirkan kalau itu dari sisi menambah pengalaman, ya.
Dan tadi ada satu poin yang bagus sekali. Kalau dari awal sudah diantisipasi, kita tahu kalau misalnya kita bekerja di hotel, ya tadi James menyatakan industri pariwisata, ya, atau industri hospitality, ya pastilah orang lain liburan kita kerja melayani orang-orang yang libur. Ya konsekuensinya pasti seperti itu. Pada hari-hari libur mereka datang, kalau kita libur ya tutup nanti hotelnya, restorannya, ya, atau tempat wisatanya, sehingga ya itu mau nggak mau artinya nyambung tadi ya dengan jawabannya Mbak Rina. Kalau itu sudah kita antisipasi, artinya kita memang senang, ya. Jadi diambil saja gitu. Dan tadi kekritisan berpikir dari teman-teman juga saya apresiasi. Oke, saya terima misalnya di luar pulau, tapi tentunya saya akan minta misalnya fasilitas untuk misalnya kos, mes atau rumah dinas, ya. Kemudian hal yang lain misalnya transportasi untuk pergi ke lokasi kerjanya, karena sebetulnya lokasi tempat tinggalnya adalah di satu kota di pulau A. Begitu bekerja pindah ke pulau lain, ya harus ada transportasi ya yang perlu didanai gitu, sehingga itu akan dimintakan. Nah, mungkin di sini teman-teman masih muda ya, saya nggak tahu apakah di antara teman-teman ada yang sudah berkeluarga atau belum ya. Nah kalau masih muda, ya why not? Ya pergi saja keliling ya, keliling Indonesia atau keliling dunia, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Orang tua bisa mengatakan seperti itu. Tapi ketika sudah berkeluarga, pertimbangannya beda. Ada gerbong di belakang kita, ya. Yang akan terpengaruh dengan keputusan kita, sehingga kita tidak bisa lagi memutuskan sendiri. Ya, kalau masih bujangan, barangkali konsul dengan orang tua. Jadi walaupun orang tua menyerahkan keputusannya kepada kita, karena dianggap sudah dewasa, tapi orang tua pasti akan memberikan pertimbangan. Ya. Nah, apa sih sebenarnya maksudnya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti ini gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang faktual yang seringkali nyata ya di dalam kehidupan dunia kerja ya, di dalam persilatan dunia kerja. Ini seringkali terjadi. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini, disitulah kesempatan dari Anda untuk melakukan negosiasi. Ya, jadi ini tadi sebentar ya. Tadi di depan sini. Kan ada dokumen surat penawaran yang ditayangkan atau dikirimkan oleh perusahaan ke kita. Nah, biasanya di dalam surat tadi itu akan ada keterangan, silakan ditandatangani jika Anda menyetujui isi penawaran ini. Atau kalau ada pertanyaan, silakan kontak ke kami dan mendiskusikan. Jadi itu salah satu isi suratnya. Ya, jadi mohon ditandatangani, ada pengantarnya gitu di depannya. Itu kalau dikirimkan lewat email. Ya, atau dikirimkan suratnya langsung, maka ada catatan di bawahnya. Mohon ditandatangani, kalau masih ada pertanyaan bisa kontak siapa. Ya, atau ada cara lain yang lebih praktis supaya nggak bolak-balik gitu. Ya. Nah, jadi disitulah kesempatan untuk negosiasi. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini bisa dibicarakan. Tadi soal fasilitas ya, pergi ke tempat yang baru, misalnya bukan di tempat tinggal kita, pindah keluar pulau, berarti ada urusan pindah. Apalagi kalau itu misalnya penugasannya langsung dikontrak untuk 2 tahun.
Nah, ini bisa nego ya, tempat tinggalnya gimana ya. Biasanya perusahaan sudah mempersiapkan itu kalau bekerja remote gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian soal yang tadi shift pagi, siang, malam. Nah, ini biasanya untuk jenis operasi perusahaan yang 24 jam. Misalnya rumah sakit, ya, kemudian apotek yang 24 jam, atau minimarket 24 jam, atau pabrik yang beroperasi 24 jam. Atau ada kegiatan pembangunan yang harus dilakukan tengah malam. Ya, misalnya ngecor bangunan. Nah, itu pasti malam-malam. Ya. Bisa dari malam sampai pagi sampai siang belum beres-beres itu ngecor. Ya, sehingga harus dipastikan ada orang yang bekerja di situ. Kalau enggak nanti hasil corannya keburu keras, belum nyambung dengan bagian lainnya, ya. Jadi ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang harus 24 jam, ya. Dan tentunya baik itu shift pagi, siang, malam, ya. Dan kalau itu nanti nyambung dengan lembur, ya secara undang-undang itu sudah ada aturannya ya, begitu bekerja lembur, maka akan dibayarkan uang lembur untuk jabatan tertentu ya. Kalau untuk jabatan manajer, ya jangan berharap uang lembur ya. Secara peraturan perundang-undangan sudah dimention untuk jabatan tertentu yang terkait dengan penyusunan rencana-rencana strategis, ya, maka tidak berhak atas uang lembur, ya ada. Jadi itu yang dinegosiasikan. Nah, baiklah, ya ini tadi intermezzo dulu, ya. Kita akan masuk ke sini. Gimana sih sebetulnya melakukan penawaran ini, ya? Nah, jadi pada waktu mau menuliskan, ya, menuliskan dokumen, surat, caranya gimana sih? Ayo, ada misalnya hasil interview, catatan-catatannya itu dipelajari. Nama jabatannya apa ya? Yang kita mau kirimkan, nama calon yang diterima apa ya? Kita tulis, ya. Jadi surat ini ditujukan kepada misalnya Susan, ya. Susan. Masih ingat ada lagu itu ya. Nah, tulis nama Susan. Jabatannya apa? Nah, kita lihat lagi nih dari dokumen yang sudah diproses lewat proses seleksi. Dan dia sudah dilingkarin tuh namanya, ya. Susan diterima sebagai apa, jabatannya apa. Nah, kita tuliskan, ya. Kemudian biasanya perusahaan sudah punya template, ya, sudah punya template. Tinggal diisi nama, jabatan, tanggal mulai bekerja, kemudian fasilitasnya apa saja, besaran gajinya, pangkat golongannya, dan hari kerja secara umum misalnya, terus liburnya. Kalau misalnya 5 hari kerja berarti Senin sampai Jumat, hari Sabtu libur gitu ya. Lembur jika diperlukan. Kemudian apalagi jam kerja, jam masuk jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, itu diketik, udah ada tuh template-nya, ya. Nah, kemudian siapkan penawaran kerja agar disetujui calon pekerja dan tetap mempertimbangkan fairness. Fairness di sini misalnya soal remunerasi. Jadi kita harus menggunakan tabel struktur skala upah. Ya, jadi kita punya struktur skala upah dan itu yang menjadi patokan untuk menentukan gaji pokok. Baru nanti ditambahkan dengan misalnya komponen gaji yang memang berlaku di perusahaan itu. Kalau ada komponen tunjangan jabatan misalnya, atau ada komponen tunjangan keluarga, ya itu semua ditambahkan. Ya. Nggak boleh misalnya kalau masih baru maka tunjangan keluarganya nggak dibayarkan. Nah itu nggak fair. Ya. Nah, dokumen penawaran kerja ini disiapkan dengan menggunakan
standar format yang ada ya. Ini maksudnya pakai template tadi. Dan memenuhi semua persyaratan kerja yang umum berlaku. Artinya yang umum di sini memenuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ya. Itu tadi satu tuh. Ada pertanyaan dulu nggak untuk elemen kompetensi yang pertama? Baru menyiapkan dokumennya sampai jadi. Silakan. Belum ada pertanyaan ya? Iya, Bu. Belum ada yang raise hand dan belum ada yang menulis di kolom chat. Sudah ada, Bu. Ini ada Mas Vicky. Silakan. Oh, ada Mbak Sekar lagi. Silakan. Mas Vicky dulu ya, Mbak Sekar ya. Silakan Mas Vicky, on mic. Mas Vicky. Mas Vicky. Oh, Mas Vicky-nya menghilang. Oke deh, sekarang masuk ke Mbak Sekar ya. Silakan Mbak Sekar, on mic. Baik, Ibu. Suara saya terdengar? Clear. Oh ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Sekar Natasha Prameswari dari Universitas Trilogi. Saya izin bertanya, Bu. Kalau misalkan satu calon ini tuh sudah lolos seleksi semua, tapi dia menolak untuk di penawaran kerja dan merekomendasikan orang lain, itu apa bisa ya? Terima kasih, Bu. Oke, saya langsung jawab aja ya supaya masih ingat ya, hangat. Khawatir nanti yang teman-teman lain beda pertanyaan. Oke, good question. Ya, dan ini sering terjadi ya, begitu itu terjadi perusahaannya kehebohan ya. Kenapa? Karena proses seleksi itu bukan proses yang main-main, perlu investasi yang luar biasa. Ya, apalagi kalau itu di level menengah ke atas. Ya. Dan di dalam proses seleksinya menggunakan jasa konsultan untuk assessment center misalnya ya. Wah, udah itu investasinya berapa itu? Ya. Satu orang itu bisa jutaan. Nah, jadi itu sudah diantisipasi ya oleh perusahaan sehingga pada waktu melakukan penawaran ini juga ada perasaan dak-dikduk, ditolak enggak ya gitu ya. Itu persis sama seperti teman-teman cowok nih ketika nanti mau melamar calon pujaan hatinya nih ya. Kira-kira diterima enggak ya tawarannya ya atau lamarannya nih, atau ditolak secara harus, aduh jangan sekarang dulu deh gitu ya. Jadi perlu diantisipasi ya. Kalau itu tadi ditanyakan, mohon maaf nih saya ternyata nggak bisa, tapi saya punya calon begini, gimana ya. Nah, ada kalanya perusahaan masih mau mempertimbangkan ya rekan yang ditawarkan. Tapi ada kalanya perusahaan ya tidak mau karena yang melamar itu bukan dari awal gitu. Jadi enggak otomatis nanti dia diterima. Artinya tetap saja harus mengikuti proses. Biasanya perusahaan akan lebih mempertimbangkan calon kedua atau calon ketiga. Gitu. Kalau calon pertamanya menolak, ya tidak terima. Dan kalau misalnya perusahaan benar-benar kepincut tuh artinya sudah, aduh sayang benar nih, jangan sampai dia pindah ke lain hati, ke lain perusahaan. Ditanya, kenapa alasannya? Kenapa sampai kok nggak bersedia? Apa yang menjadi pertimbangan dari offering ini? Jadi seperti yang tadi kan, penempatankah, terus tanggal masuknya, mungkin si calon tadi bingung karena sebenarnya tanggal yang disebutkan itu lagi sibuk-sibuknya di kantor yang lama, atau yang sekarang ini dia masih bekerja. Jadi dia panik gitu. Mau bilang ke tempat kerja yang sekarang nggak mungkin, tapi mau nerima ini dia bingung gitu. Akhirnya udah deh enggak gitu. Saya cari aja. Itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebenarnya. Ya, rasa tanggung jawab dari calon gitu. Untuk membantu perusahaan ketika dia menolak, pasti perusahaan akan memulai lagi prosesnya. Dia care sebenarnya, ya.
Tapi ya itu yang perlu disampaikan sebenarnya pada waktu proses wawancara. Jadi perusahaan pasti akan bertanya ya ketika melihat CV ya dari dokumen lamaran, itu pasti bertanya saat ini sedang bekerja atau gimana. Kalau dia berkata lain, ya perusahaan harusnya mempertimbangkan bahwa dari sejak proses wawancara calon ini sudah membohongi, memberikan informasi yang tidak jujur gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan perusahaan. Begitu, Dek Sekar? Baik, Ibu. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, kita masuk selanjutnya boleh ya Ibu? Ada 2 penanya lagi. Nah, silahkan Mas Arnain untuk on mic. Baik Ibu, apa suara saya terdengar? Clear, Mas. Perkenalkan, nama saya Aden Sesapa Romawardi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya memiliki pertanyaan Ibu, dalam pembuatan kontrak penawaran kerja itu apakah perlu ada pendamping ahli hukum Ibu? Adnan, suaranya terputus-putus. Kalau enggak ditulis. Kalau koneksinya kurang bagus. Kita next masuk ke Mas Vicky, boleh ya Ibu ya, biar ya, sambil menunggu Mas Arnain. Ya, silakan Mas Vicky, on mic Mas Vicky. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam Mbak Putri, selamat malam Ibu mentor dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera Bu karena terkendala jaringan. Jadi saya Vicky Krisnapurti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, pertanyaan saya, jadi dalam sebuah artikel itu saya pernah membaca bahwa surat penawaran kerja berbeda dengan kontrak kerja. Salah satu perbedaannya itu dalam artikel tersebut bahwa surat penawaran kerja tidak bersifat mengikat secara hukum, sedangkan kontrak kerja mengikat secara hukum. Nah, dalam artikel lain, saya membaca hal yang bertolak belakang dari artikel tersebut, Bu, di mana dikatakan bahwa jika calon karyawan sepakat dengan hal-hal yang terdapat dalam penawaran kerja, maka pihak personalia atau Human Resource Development akan meminta karyawan untuk mengirimkan kembali surat penawaran kerja yang dibubuhkan tanda tangan. Jika hal ini dikaitkan dengan pasal 1338 KUH Perdata, yang mana dijelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya surat penawaran kerja itu telah mengikat secara hukum. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat Ibu, apakah surat penawaran kerja itu mengikat secara hukum? Dan apakah telah terdapat suatu hubungan kerja jika surat penawaran kerja tersebut telah ditandatangani? Sekian Ibu, terima kasih. Oke, wis keren banget ya. Ini sudah masuk menggabungkan HR management dengan aspek law, ya. Yang pertama tentunya harus comply ya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tadi ada satu catatan bagus. Apa sih bedanya surat penawaran dengan perjanjian kerja? Nah, itu urutannya benar ya yang tadi disampaikan. Seseorang dikasih penawaran, kemudian dimintakan catatan, ya. Jika menyetujui, mohon tanda tangan di situ, ya, tanda tangan. Kemudian nanti berdasarkan tanda tangan itu, maka perusahaan akan membuat PKWT atau PKWTT, ya, perjanjian kerja. Jadi dasar membuat perjanjian kerja adalah surat penawaran yang sudah ditandatangani, artinya dia sepakat. Nah, apakah itu sudah merupakan satu perjanjian atau secara hukum sudah melakukan perjanjian ya dengan menyetujui surat penawaran? Nah, saya nggak bisa jawab ya besar kecil kadar legalnya ya. Tapi bahwa dia menyatakan saya menyetujui itu apa istilahnya ya satu pernyataan secara orang dewasa.
yang bisa mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nah, secara hukum tentunya kalau itu mau dikatakan sebagai dokumen hukum harusnya ada materai, ya. Tapi ini enggak, sehingga kadarnya itu pasti akan sangat lemah dibandingkan dengan perjanjian kerja. Itu levelnya akan lebih tinggi, ya. Kalau itu jadi persoalan. Nah, makanya ini kita akan masuk ke sini nanti, ya. Bagaimana menyelesaikan, menyampaikan penawaran kerja. Jadi hindari kejadian tadi, jangan sampai nanti dituntut. Kok udah tanda tangan nggak setuju. Nah, jadi akan ada satu proses. Ketika orang-orang tanda tangani, maka kalau dia masih ada pertanyaan, mohon disampaikan. Jangan karena susu, waduh, saya butuh pekerjaan nih. Uang bulanan udah nggak dikasih lagi sama orang tua. Udah deh ambil aja, ambil, nggak pakai pikir-pikir lagi. Nah itu artinya gudang garam bisa beli klub. Ya. Itu artinya tidak bertanggung jawab. Tapi apakah sudah bisa masuk ke dalam ranah hukum, itu nanti ada ahli hukum yang akan membahas secara lebih dalam, ya. Tapi dari kacamata pandangan saya, itu kadar dokumen hukumnya itu paling lemah, ya, si surat offering yang ditandatangani. Nanti yang lebih tinggi adalah perjanjian kerja. Makanya selalu ada ruang untuk diskusi sebelum orang tanda tangan, karena perusahaan memahami. Mungkin saja ada kata-kata yang dipersepsikan berbeda, sehingga perlu dikonfirmasi. Ya, oke, terima kasih ya. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi yang saya dapatkan yaitu berupa bahwasanya surat penawaran ini berupa suatu negosiasi untuk membuat suatu kontrak kerja nantinya gitu ya Bu. Iya, dasarnya. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya boleh Ibu. Boleh satu lagi ya sebelum kita lanjut. Di sini Mas Adnan juga sudah menuliskan di kolom chat. Ibu mau Mas Opar dulu atau Mas Adnan dulu saya bacakan? Ya, yang Mas Adnan dulu ya. Oke, baik. Maaf Ibu, mau bertanya, apakah dalam pembuatan dokumen penawaran kerja perlu pendampingan ahli hukum bisnis? Lalu, jika karyawan menyetujui poin-poin saat penawaran kerja, kemudian di masa datang karyawan melanggar perjanjian penawaran, apa yang dilakukan perusahaan? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi ini agak mirip dengan pertanyaan Vicky tadi ya. Jadi pendampingan ahli hukum bisnis sebetulnya tidak perlu untuk setiap melakukan penawaran, tapi pada waktu bikin template. Dan tentunya apa yang dituliskan di dalam surat penawaran itu nanti akan berbeda tergantung dengan jabatan, nama orang, tanggal masuk kerja, jam kerja, dan apa yang dituliskan itu sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Atau kalau perusahaan sudah membentuk perjanjian kerja bersama, tentunya itu jadi payungnya. Ya, sehingga pendampingan ahli hukum nggak perlu untuk setiap kali. Ya. Cukup pada waktu membuat template, karena kata-kata bahasanya itu perlu dipertimbangkan. Apalagi untuk perjanjian kerja. Ya. Itu sangat perlu dimintakan nasihat. Apakah kata-kata ini sudah baik ataukah nanti bisa memunculkan masalah di kemudian hari gitu ya. Seringkali kan yang jadi persoalan itu wordingnya ya. Dan ketika melanggar ya, di sini kan melanggar perjanjian, bukan perjanjian penawaran tapi perjanjian kerja ya. Jadi dari penawaran ini akan dibuatkan dokumen perjanjian kerja. Nah, ketika perjanjian kerjanya sudah ditandatangani, terus pegawainya melanggar, banyak alasan ini itu, ya perusahaan boleh memperlihatkan ini loh perjanjian kerja kita, ya. Dan nanti
Tentunya tergantung perusahaan. Ketika ada yang melanggar perjanjian kerja, apa hukumannya atau sanksinya? Jadi terlempar lagi ya kepada setiap perusahaan. Apakah misalnya ada statement ya di dalam PKWT kalau satu hari terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini, maka biasanya ya kata-katanya akan diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Itu kalimat yang paling umum ya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kedua pihak akan memilih kantor atau wilayah hukumnya di mana. Begitu, Mas Adnan, ya. Selanjutnya boleh masuk ke Mas Sofar, Ibu. Sofar ya. Ya, silakan Mas Sofar untuk on mic, Mas. Ya Bu, terima kasih buat kesempatannya Bu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on kamera karena terkenal dengan jaringan Bu. Perkenalkan, nama saya Sofar Pardian Nenggolan dari Universitas Siamara Joda Plastapan. Saya ingin bertanya Bu, jika di suatu organisasi sudah melakukan kontrak kerja terhadap calon pekerja dan sudah ditempatkan bekerja dan dinyatakan suatu karyawan, akan tetapi karyawan tersebut merasa kurang nyaman dengan pekerjaan yang dialaminya dan tidak sesuai dengan yang diharapkannya Bu, dan mengambil keputusan untuk berhenti bekerja secara sepihak dengan cara mogok kerja. Apa sanksi yang biasanya diberi organisasi ataupun perusahaan terhadap karyawan tersebut? Terima kasih. Oke, ini harus dilihat dulu ya. Jadi ketika baru bekerja misalnya seminggu, 2 minggu, ternyata nggak betah, nggak nyaman, tidak seperti yang keluar dengan baik-baik mungkin, atau dia nggak datang-datang. Begitu lewat 3 hari nggak datang, perusahaan bisa menyatakan pegawai ini mengundurkan diri, ya, dan itu sah secara peraturan, misalnya sudah ada statementnya. Nah itu boleh saja, asal ya pegawai tetap. Tapi kalau pegawai kontrak, maka di dalam kontrak itu ada statement-statement yang mengikat para pihak. Nah itu harus dibaca karena ada sanksinya. Siapa yang memutus kontrak ada konsekuensinya. Jadi ada disebutkan misalnya ketika salah satu pihak mengundurkan diri dalam masa kontrak. Misal ya contoh yang banyak dipakai itu pegawai yang ikut manajemen training ya. Jadi sebagai manajemen trainee ikut program seperti sekolah, tiap hari ada materi yang disampaikan sampai sore, belajar aja. Terus nanti ada PR, ada ujian, ada apa. Selama 3 bulan. Kemudian nanti ditempatkan di mana. Pada waktu ditempatkan nggak betah nih, mungkin ribut sama supervisornya atau patah hati gitu ya, karena ada chinlock ya pada waktu proses manajemen trainingnya, terus akhirnya milih mengundurkan diri. Dan di situ ada kontraknya. Ketika mengundurkan diri dia harus membayar. Jadi tergantung perjanjian kerjanya, Mas Sofar. Ya apapun pasti ada konsekuensinya. Begitu juga ketika perusahaan memutus kontrak. Maka ada konsekuensinya, perusahaan harus membayar sisa gajinya dari masa kontrak yang belum diselesaikan. Jadi sama-sama ada sanksi ya bagi para pihak. Begitu, Mas Sofar. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, kita stop dulu tanya jawabnya. Kita akan lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi di sini setelah dokumennya jadi, maka kita akan menyampaikan. Tujuannya apa? Agar dapat diproses lebih lanjut pengangkatannya sebagai pekerja di organisasi.
Nah, jadi surat yang sudah selesai tadi kita perlu sampaikan. Nah, caranya gimana? Jadi tentunya dokumen yang sudah disiapkan tadi kita cek lagi, memastikan bahwa semua informasi tertuang secara akurat dan sesuai dengan penawaran kerja yang telah disepakati. Kemudian kita akan minta ya calon tadi untuk menandatangani surat penawaran yang disampaikan, kemudian akan dibuatkan perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan surat penawaran tadi. Itu next prosesnya ya. Dan perjanjian kerja ini akan dilakukan oleh calon pekerja dengan otoritas organisasi. Jadi nggak bisa misalnya staf rekrutmen yang tanda tangan perjanjian kerja terus dari pihak pegawai yang baru tanda tangan, nggak boleh. Jadi yang berhak untuk menandatangani dokumen resmi perusahaan hanya misalnya direktur. Jadi apakah untuk perjanjian kerja akan ditandatangani oleh direktur SDM misalnya, maka harus dia atau direktur ya, karena nggak ada direktur lainnya, direktur saja. Jadi yang punya kewenangan ya. Kemudian nanti kita akan nyambung lagi di situ atau sekalian di sini saja deh daripada bolak-balik ya. Nah, penyampaiannya ini bisa macam-macam, nanti tergantung dari perusahaannya. Bisa lewat WA kalau sekarang ya, itu dikonfirmasi, dokumennya disampaikan lewat email. Jadi lewat email dikirimkan bahwa selamat Anda diterima, bla 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 bla, kemudian terlampir adalah dokumennya, gitu. Ya, isinya begini-begini. Nah, mohon surat ini ditandatangani dan dikembalikan kepada perusahaan. Ada yang begitu. Tapi itu sebetulnya memberi ruang komunikasi yang kecil. Akan lebih baik ketika perusahaan mengirimkan surat penawaran, mohon kehadiran dari Bapak, Ibu, misalnya ada beberapa orang, atau kalau mau satu juga nggak masalah, mohon kehadirannya untuk hadir ke perusahaan, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam pertemuan itu. Jadi dokumen surat penawarannya dikirim dulu sehingga si calon tadi punya waktu untuk membaca. Kalau dia nggak paham atau dia pengen konsultasi sama temennya, sama calon mertuanya, sama ayah bundanya, itu ada waktu. Ya, kemudian nanti dia datang ke perusahaan, kemudian ngobrol. Barangkali tadi perlu negosiasi karena ditempatkan di tempat lain, perlu negosiasi lagi apa-apa, sehingga namanya surat penawaran tadi bisa jadi ada tambahan catatan tambahannya atau perubahannya ini. Dan perubahan apapun itu harus dikasih araf ya di dalam surat penawarannya. Ada catatan paraf, kemudian ditandatanganilah surat penawaran tadi oleh kedua pihak. Yang dari pihak perusahaan kan sudah duluan pada waktu pengiriman, kemudian calon pegawainya akan tanda tangan di depan orang perusahaan, ya. Nah, baru dari situ kemudian akan dibuatkan perjanjian kerja, ya. Mungkin tunggu sebentar sekalian tanda tangan perjanjian kerjanya, sehingga nanti 1 minggu lagi atau pada tanggal yang dijanjikan pekerja sudah bisa mulai bekerja. Jadi untuk menghemat waktu bisa saja sekalian disampaikan kapan mulai onboarding, ya. Tapi onboarding nanti kita akan bahas besok, ya. Nah, ini secara konsep, ya. Penawaran itu ada di mana sih tempatnya? Jadi itu yang tadi saya bilang kenapa terbalik. Ini besok akan dibahas nih, ya.
Jadi proses penerimaan pegawai atau staffing ya, kalau teman-teman baca textbooknya itu judul besarnya staffing. Itu ada 3 tahapan. Rekrut, seleksi, placement. Ya. Ada yang menambahkan di depannya ini ada perencanaan SDM dulu ada ya. Atau chapternya terpisah. Nah, intinya staffing itu 3, rekrut, seleksi, penempatan. Rekrut ini mencari, seleksi memilih, kalau sudah terkumpul surat lamaran dipilih. Kemudian sesudah dipilih diputuskan nih mana yang akan kita panggil ya. Kita berikan surat penawaran dan kita kasih selamat ya sudah diterima. Nah, ini di placement ya. Jadi memberikan offering letter, terus menyusun perjanjian kerja dan meminta tanda tangan, kemudian nanti kita akan lakukan proses onboarding-nya ya lewat program orientasi. Ini gambaran besar ya. Nah, 4 tahap melakukan penawaran kerja tadi sudah ya. Jadi dari user, manager, HR director, dokumen ditandatangani bersama. Apa aja sih dokumennya? Isi dari dokumennya apa? Setelah hasil seleksi itu jabatan yang diisi, besaran gaji, fasilitas kesejahteraan, benefit-benefitnya apa saja, fasilitas kerja misalnya alat tulis, laptop, kamera, mobil, motor, apa gitu ya, atau peralatan K3. Nah itu dituliskan ya. Kemudian jam kerja atau shift, tanggal mulai, status kepegawaian dan lain-lain nih. Karena bisa jadi ada informasi-informasi lain yang juga dituliskan. Kemudian dibuatlah surat penawaran ya. Surat penawaran dibuat draft oleh staf rekrutmen, ditandatangani oleh manajer SDM atau direktur SDM. Nah, ketika dibuat draft oleh staf, maka staf itu harus kasih paraf ya sebelum ditandatangani oleh manajer. Kalau yang menandatangani direktur, maka bisa saja yang memetik staf terus diperiksa sama manajer, manajer yang kasih paraf. Baru tanda tangannya direktur. Ya, jadi tergantung SOP. Nah, kalau surat penawarannya sudah jadi, maka dikirim. Bisa lewat email atau lewat pos, kemudian di WA ya, kalau sekarang kan lebih mudah, orangnya di WA dikasih tahu kita sudah mengirimkan suratnya lewat pos, ditunggu saja. Atau kita sudah kirimkan by email, mohon dibaca. Dan ditunggu kedatangannya pada tanggal berapa. Ya. Dan biasanya perusahaan selalu memberikan ruang. Ya. Ketika diminta hadir hari Senin yang akan datang misalnya, terus calon yang tadi bisa saja WA atau telepon. Mohon maaf hari Senin saya sudah ada janji dan itu tidak mungkin untuk dibatalkan atau saya mengganti schedule karena urusannya adalah apa gitu ya misalnya. Nah, sehingga biasanya perusahaan akan memberikan kesempatan geser tanggal ya. Kemudian kalau sudah, maka calon pegawai akan menerima atau negosiasi ulang. Setelah negosiasinya oke, deal, maka ditandatanganilah surat penawaran. Baru ujungnya, sesudah surat penawaran itu ditandatangani, alias diteken, ya, maka barulah dibuat perjanjian kerja. Bisa PKWT atau PKWTT. PKWT itu apa? Perjanjian kerja waktu tertentu. Waktu tertentu itu misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah, boleh 3 tahun ya, ada aturan untuk kontrak. Jadi waktunya tertentu atau untuk pegawai kontrak. Kalau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi kita nggak tahu berapa lama. Nah, ini untuk calon-calon pegawai tetap. Ya. Nah, calon pegawai tetap inilah yang diperbolehkan untuk diberikan masa percobaan. Ya. Nah, perjanjian kerja. Nah, di dalam undang-undang mewajibkan setiap pegawai yang bekerja dibuatkan surat perjanjian kerjanya. Nah, ini masih banyak ya perusahaan yang belum tertib administrasi.
Orangnya udah kerja, perjanjian kerjanya nggak tahu di mana, belum dibikin, belum kelihatan draftnya juga. Ya. Jadi dimarahin terus ya stafnya. Atau sampai level direktur belum menyadari ya bahwa setiap orang yang kerja itu harus dibuatkan perjanjian kerja. Baru sesudah ada kunjungan ya dari kantor dinas tenaga kerja, mana nih perjanjian kerja dari pegawai yang ini. Apa tuh perjanjian kerja? Bisa jadi seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi baru tuh dibikin. Ya. Nah ini perbedaannya ya tadi sudah. Konsekuensi hak itu juga bisa berbeda. Nah ini contoh ya. Kalau ini lewat email ya, dan nanti dokumennya akan dilampirkan juga ya. Namanya siapa, posisinya apa, terus mungkin ada catatan bahwa ini gaji pokok, ada tunjangan ini, tunjangan itu, nanti semuanya akan dipotong dengan pajak, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Tenaga Kerjaan. Ya, mohon ditinjau kembali. Kalau sudah diterima, silakan tanda tangani. Ya, surat terlampir di tempat yang sudah disediakan. Scan dokumennya, kirim kembali, ya. Atau diminta datang tanggal berapa, ya. Kami akan menghubungi Anda setelah kami menerima dokumen mengenai tanggal mulai Anda. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda masih memiliki pertanyaan. Nah, ini membuka ruang ya untuk diskusi. Nah, jadi ada lampirannya misal gitu ya. Detail penawaran kami, jabatan yang ditempati apa, tanggal mulai bekerjanya kapan, tempat bekerjanya di mana, ruang kerjanya, golongan pangkat, rupiahnya berapa, tunjangannya, THR-nya, fasilitasnya, uraian tugasnya, ya, dan lain-lain. Nah, baru tanda tangan nih, Direktur SDM terus menyetujui atau menolak tanda tangan dari calon. Dan ini yang nanti akan jadi dasar untuk penyusunan kontrak kerja tadi, ya. Apakah sebagai tenaga kontrak tetap, ya, tenaga kontrak, artinya perjanjian kerja waktu tertentu, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya. Oke. Nah, ini tugas. Mau difoto dulu, tapi nanti juga dikasih sih dokumennya. Ya, ini tugas dari ibu guru, ya. Membuat surat penawaran kerja kepada calon. Pilih satu jabatan di sebuah perusahaan, misal barista di sebuah kafe atau penulis konten di sebuah perusahaan jasa komunikasi. Buat teman-teman kan biasa ya, penulis konten, pembuat konten. Nah, itu lagi laris manis. Jelaskan perusahaannya apa, jabatan apa yang ditawarkan, dan bagaimana Anda akan menyampaikan surat penawaran ini. Ya. Jadi bikin surat penawarannya dan gimana? Cara seperti apa yang Anda pakai untuk menyampaikan surat penawaran ini? Ya. Apakah mau dipanggil, apakah hanya syirik saja, dan seterusnya. Ya. Nah, ingat, Anda perlu menentukan dulu kesepakatan hasil seleksi yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan. Harus ada dong dokumen pendukungnya, ya. Siapa saja yang menandatangani dokumen dan siapa yang menandatangani surat penawaran, siapa yang paraf, ya. Nah, itu silakan dijelaskan, ya. Oke deh. Habis materinya Mbak Putri. Kita buka sesi pertanyaan, Bu, atau ini sekarang sudah ada yang raise hand? Ya, boleh. Ya, silakan Mbak Gita, on mic. Baik Bu, permisi saya mau bertanya terkait tugasnya. Ini kan tadi kan sesuai yang udah Ibu jelaskan, kita disuruh membuat surat penawaran kerja. Nah, yang mau saya tanyakan ini kita buat sesuai kreasi pandai-pandai kita sendiri gitu, sebagaimana bagusnya dan maunya, atau memang yang seumumnya tempat surat penawaran kerja gitu. Terima kasih. Terima kasih.
Yang pertama tentu harus memenuhi pakem-pakem. Pakem-pakemnya isinya itu sudah disampaikan, ya. Tapi masih ada fleksibilitas kan? Tadi isi ada kata-kata dan lain-lain. Ya, sehingga itu tempat ruang untuk fleksibilitas. Makanya diminta, coba tolong kasih saran nih, kalau bikin surat penawaran untuk satu perusahaan yang mana, ya, pilih sendiri. Dan ini tugas grup ya, Mbak Putri ya. Ya. Jadi satu grup, kita punya berapa grup, Mbak? Kalau totalnya itu ada 35 Ibu, kelompok, 35 kelompok Ibu. 35 kelompok ya, oke. Jadi 35 surat. Kagak boleh sama perusahaannya. Kagak boleh sama isinya. Ya. Masa 30-30-nya sama. Copy paste. Anda tidak kreatif. Begitu, Dek Gita. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand, atau Bapak dan Ibu mentor ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sepertinya tidak ada Ibu Bano. Oke. Baiklah. Oh, Ibu mohon maaf, ini ada Mas Slamet ya. Beliau menanyakan bagaimana salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum mengakhiri masa kontrak kerja, Bu. Padahal sudah tanda tangan kontrak kerja. Oke. Itu tadi sempat disinggung juga ya oleh teman yang lain tadi ya. Jadi ketika masa kontrak belum habis, salah satu pihak mengakhiri, maka biasanya akan dituliskan di dalam perjanjian kerja. Apa sih konsekuensinya? Ya, secara perundang-undangan memang pekerja itu dilindungi, perusahaan juga dilindungi. Ya, jadi ketika mengakhiri masa kontrak, maka pihak-pihak yang mengakhiri itu harus memberikan honorarium gitu ya, atau pembayaran selama sisa masa kontraknya. Jadi baik itu perusahaan ataupun pegawai yang mengundurkan diri, yang mengakhiri masa kontrak. Namun sekali lagi itu harus dipastikan di dalam perjanjian kerjanya. Ya, untuk yang kontrak. Kalau yang pegawai tetap ya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau itu sih ya, memang kalau pegawai kontrak pegawai tetap mengundurkan diri, ya itu berarti kinerja orang HR bisa dinilai kurang baik ya. Kenapa nih? Kok banyak yang resign? Apakah karena culture-nya, situasinya kurang menyenangkan, atau istilah yang sekarang well-being-nya, ya, well-being-nya itu kurang. Banyak pegawai yang unhappy gitu ya. Nah, sehingga itu menyoroti kinerja SDM dan para kepala di perusahaan. Ya. Jadi ada konsekuensinya pasti, dan seperti tadi saya kasih contoh ya, untuk pegawai-pegawai yang di-hire dan diinvestasikan ya melalui program talent development tertentu, biasanya itu ada konsekuensi yang cukup berat. Jadi perusahaan pasti tidak akan menghentikan masa kontraknya, ya, kecuali dalam situasi yang luar biasa. Tapi yang ada kemungkinan untuk mengundurkan diri justru si pegawai yang baru diterima tadi. Sehingga konsekuensinya itu biasanya akan sangat besar. Ya, bisa diminta untuk mengganti 50 juta, 100 juta, ya. Itu sudah dihitung berdasarkan investasi per orang. Begitu, ya. Tadi siapa yang nanya? Mas Slamet, Bu.
Mas Slamet ya. Selamat ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Yuk. Baik, Mbak Gita raise hand, silakan Mbak, raise hand kembali. Aduh, maaf Bu, saya mau kembali. Nggak Nggak sekalian sih. Saya baru sadar, baru ingat juga untuk deadline tugas tadi sampai kapan ya Bu ya? Batas waktunya. Tentunya nggak kapan-kapan ya. Karena besok akan ada lagi materi. Terus nanti lusa ada lagi gitu ya. Tapi oke lah, paling lambat hari Sabtu. Ya. Sabtu Minggu ini ya, supaya teman-teman juga bisa mengatur waktunya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Ada Pak Sulis, Ibu yang raise hand, silakan Pak Sulis. Ayo Pak Sulis, kasih tahu. Ya. Mohon maaf Bu, nggak bisa open cam nih karena nggak stabil jaringan. Ya. Jadi itu sekedar yang Ibu sampaikan itu luar biasa ya Bu ya. Ini harus menjadi perhatian juga. Saya cuma sekedar menambahkan di note saja untuk teman-teman yang mungkin masih fresh graduate bahwa perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak itu biasanya rangkap 2. Nah, dalam rangkap 2 ini pihak perusahaan itu sebaiknya ya mungkin kalau yang ada di beberapa peraturan perundang-undangan itu mengatakan bahwa wajib didaftarkan di instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja setempat. Kenapa? Karena apabila ada perselisihan hubungan industrial, maka pihak terkait itu bisa melihat. Jadi coba pastikan teman-teman yang mungkin yang sudah juga sekarang sampai saat ini mungkin ada yang sudah terjun di HR, tolong pastikan perjanjian kerja apapun itu sebaiknya didaftarkan di instansi terkait. Begitu. Nah, kenapa? Karena tadi kan ada kasus hubungan industrial ini unik Bu ya. Saya sudah mendalami hampir 20 tahun nyeleneh gitu loh Bu. Jadi ada penalti. Penalti ini kalau dari perusahaan pasti dikejar. Tapi kalau penaltinya dari pekerja itu kita sulit Bu. Nah, ini sekedar informasi saja. Ada kesepakatan di beberapa grup HR, grup WA grup. Jadi nanti mereka saling memberikan informasi. Jadi biasanya nanti saya punya orang yang melamar dari PT ini, adakah yang di PT ini gitu loh. Namanya ini, oh ini orang ini pernah begini. Nah, ini hati-hati. Sekarang ini kita sudah memiliki grup WA seluruh Indonesia. Saya aja punya grup WA di Purwakarta, di Bandung. Nih, ini untuk praktisi HR ya, kita punya WA grup. Jadi hati-hati untuk adik-adik apabila akan mengakhiri hubungan kerja waktu tertentu atau kontrak, hati-hati. Karena apa? Memang perusahaan nggak akan mencari, tapi ada note, tidak menutup kemungkinan itu adalah blacklist. Dan tidak menutup kemungkinan kalau perusahaan yang kita kerja di situ adalah perusahaan grup, pasti di grup itu tidak akan pernah bisa. Jadi hati-hati. Sebaiknya selesaikanlah kontrak itu dengan baik. Jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi itu saja penambahan saya, Bu Bano. Terima kasih. Ibu masih mute, Bu. Ya, terima kasih Pak Sulis untuk nasihat yang luar biasa itu. Jadi karena pengalaman yang sudah banyak dan sudah melihat fakta-fakta di lapangan, nah itu nasihatnya luar biasa. Kita berikan aplaus dulu nih buat Pak Sulis. Mana reaksi-reaksinya tuh? Reaksi-reaksi. Wih. Terima kasih, terima kasih. Ya, sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman. Kita berikan kesempatan satu kali lagi. Ya, jika ada yang mau bertanya, silakan untuk raise hand.
Sudah tidak ada Ibu sepertinya. Oke. Kalau begitu penutup dulu ya Mbak Putri ya. Mangga Ibu. Jadi pada malam hari ini teman-teman sudah diberikan satu wawasan baru mengenai penawaran kerja. Ya, bagaimana kita membuat dan melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. Dan kuncinya adalah dokumen hasil seleksi. Itu yang perlu dipelajari, dipahami, dikonfirmasi, benar seperti ini dan seterusnya, sambil mengecek lagi peraturan-peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Kemudian berdasarkan hasil seleksi tadi dibuatkanlah surat penawaran kerja. Dan surat penawaran kerja ini harus memberi peluang untuk negosiasi atau untuk bertanya. Ya, jangan langsung mohon ditandatangani. Kalau sudah mohon dikembalikan. Titik aja. Nah itu namanya tidak sopan. Atau kalau bahasa umumnya adalah tidak etis. Ya, kita harus respectful juga dengan calon pegawai. Kemudian tadi setelah disepakati, ditandatangani surat penawaran, artinya diterima penawarannya, barulah dibuat perjanjian kerja. Nah, besok itu kita akan lanjutkan nih ceritanya. Begitu orang sudah tanda tangan perjanjian kerja, maka dia akan mulai bekerja ya pada tanggal dan waktu. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk membuat orang-orang yang baru ini bisa cepat beradaptasi dan bisa cepat menghasilkan kinerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, itulah satu dengan onboarding. Ya, besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana sih onboarding ini sebaiknya dilakukan. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sekali untuk partisipasi yang luar biasa ya. Kita berikan aplaus buat kita semua ya. Terima kasih nih partisipasi dan pertanyaan-pertanyaannya itu. Ya. Oke, Mbak Putri, cukup dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Bano. Jadi tugasnya itu kita disubmit paling telat hari Sabtu ya Ibu ya. Dari 35 kelompok masing-masing membuat satu surat dengan harus yang beda-beda ya Bu ya, jangan nggak boleh sama nanti bakal ketahuan. Namun mohon izin Bu Bano, saya ingin konfirmasi terkait dengan pengumpulan itu via LMS atau via email, gimana Ibu? LMS-nya apa? LMS-ku bisa. Oh, boleh lewat itu lebih bagus. Siap, kalau gitu. Ya. Berarti via LMS ya teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Bano, nanti saya akan infokan Pak Ari mengenai tugas ini agar bisa beliau upload. Baik, kalau gitu Ibu. Kenapa? Dibuatkan rumahnya ya. Iya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, izinkan saya untuk closing Ibu. Baik, untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, saya haturkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bano untuk sesinya pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman setelah selesai sesi malam hari ini, langsung post test. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Saya Ibu. izin live ya. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum teman-teman, saya izin end ya untuk semuanya. Salam Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Terima Putri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Kalau kinerja organisasi orientasinya bukan untuk mencari untung, kadang tergantung organisasinya kan. Cuma kalau udah perusahaan udah pasti mencari untung. Nah, tapi maksud gue lebih ke cara kerjanya sama nggak? Cara kerjanya mirip, mirip tapi nggak sama. Bukan tujuan, maksudnya lebih ke kayak maksudnya sama nggak? Oh intinya pada intinya sama sih. Warungnya tinggal nyebrang. Goblok ya, balita diajakin main gunung anjing. Fotonya nggak dipakai aja di konten. Gimana aja gunung Soputan. Pasti dia tujuannya kayak pengen Iya, family time. Cuma ya kalau di bawah umur ya